Oke, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi dalam pembelajaran kimia. Kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara saya membuat persamaan termokimia. Oke, pengertian persamaan termokimia itu adalah persamaan termokimia merupakan persamaan reaksi yang menunjukkan perubahan entalpi. Ya, jadi persamaan termokimia adalah persamaan reaksi yang menunjukkan perubahan entalpi atau delta H. Oke, kita lihat ya, contohnya seperti ini. 1 mol gas hidrogen bereaksi dengan setengah mol gas oksigen, menghasilkan air dengan melepaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Ya, saya sudah menjelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa kalau melepaskan berarti dia tandanya negatif. Kalau menerima kalor berarti tandanya positif, ya. Oke, kita lihat di sini koefisien itu sama dengan mol, ya. Ini adalah konsep dasarnya. Ketika kita melihat koefisien itu sebanding lurus dengan mol. Bu, koefisien itu di bagian mana? Koefisien itu di bagian depan sini, nak. Ya, di bagian ini 1H2, tapi nggak usah ditulis satunya. Ini setengah O2 menghasilkan H2O. Lah, ini adalah koefisien. Ya, jadi untuk membuat suatu persamaan termokimia, kita harus lihat dulu 1 mol gas hidrogen itu berarti koefisiennya 1, hidrogen ini ya, lalu ditambah dengan setengah mol gas oksigen, setengah oksigennya O2 akan menghasilkan H2O. Begini hasilnya. Jadi dia akan melepaskan kalor atau delta H-nya ya, perubahan entalpinya adalah negatif 285,5 kJ. Jadi ini menunjukkan bahwa suatu reaksi ini melepaskan kalor sebesar 285,5 kJ. Ya, didasarkan dari perhitungan persamaan termokimia itu berlaku seperti ini. Jika reaksi nanti dibalik, maka delta H-nya itu akan berubah tanda dari yang positif ke negatif dan sebaliknya. Contohnya gini, kalau ini H hidrogen, gas hidrogen bereaksi dengan oksigen, dia menghasilkan H2O atau air. Ketika reaksi ini saya balik, H2O di depan terus akan menghasilkan hidrogen dan oksigen, maka tanda delta H-nya ini akan berubah menjadi positif. Ya, jika reaksinya dikalikan X, ya misalnya ini nanti saya akan kalikan 2, maka delta H-nya juga akan menjadi dikalikan 2. Jika reaksi dibagi X atau dibagi 2 misalnya, maka di sini juga saya akan bagi 2 dalam koefisiennya. Lalu delta H-nya juga dibagi 2. Kita lihat konsepnya. Ya, jika suatu A bereaksi dengan B menghasilkan AB itu melepaskan atau membebaskan kalor 100 kJ, maka persamaan termokimianya wajib seperti ini. Jadi A bereaksi dengan B nanti akan menghasilkan AB, delta H-nya perubahan entalpinya adalah negatif 100 kJ. Bu, kenapa ini tandanya negatif? Karena melepaskan atau membebaskan kalor. Bu, ini ketentuannya seperti apa ya? Jadi ketika kalian melihat suatu soal, kalian tulis saja suatu reaksi A, senyawa A berarti kalian tulis senyawanya atau unsurnya. Lalu bereaksi dengan B berarti tulis unsur yang selanjutnya. Lalu kalau menghasilkan berarti di sini ada tanda panahnya. Lah, menghasilkan apa, senyawa apa, kalian juga tulis lagi. Dan di situ akan kalian juga wajib menuliskan delta H-nya atau yang disebut dengan perubahan entalpinya. Inilah yang dinamakan dengan persamaan termokimia. Lanjut. Ini kalau ya, jika suatu AB itu terurai membentuk kalor 100 kJ, persamaan termokimianya seperti apa? Kalau persamaan awalnya seperti ini ya, negatif kJ ya, A bereaksi dengan B menghasilkan AB, delta H-nya atau perubahan entalpinya sebesar sekian, maka ketika dia reaksinya dibalik, dia akan berubah ya, tandanya ini bukan lagi negatif tetapi positif. Oke. Lanjut, yang selanjutnya ini adalah contoh berikut. Contoh pembentukan 1 mol air dari gas hidrogen dengan gas oksigen dibebaskan 286 kJ. Kata dibebaskan ini menyatakan bahwa reaksi ini tergolong eksotem ya. Kalau dia membebaskan berarti dia tergolong eksotem. Oleh karena itu delta H-nya itu harus negatif. Ya, untuk setiap mol air yang terbentuk, maka persamaan termokimianya seperti apa? Coba kita lihat ya. 1 mol gas hidrogen berarti di sini koefisiennya 1.
gas hidrogen ditambah setengah gas oksigen ya, dengan gas oksigen setengah gas oksigen. Bu, kenapa ini setengah? Karena dia membentuk H2O ya. Bu, kenapa kok 2H2O? Ingat, ini kan setengah dikali jumlahnya kan O-nya ada 2. Kalau dikalikan setengah kan berarti jumlah O-nya tinggal ada 1. Supaya dia membentuk air maka dia harus setengah koefisiennya, seperti itu. Nah, delta H-nya ini di sini negatif 286 kJ. Ini adalah persamaan termokimianya ketika dia 1 mol gas hidrogen. Bu, bagaimana kalau dia menjadi 2 mol gas hidrogen? Berarti semuanya ini ya, reaksi ini itu dikalikan 2. Ketika ini dikalikan 2 hasilnya 2H. Ditambah ketika ini dikalikan 2 hasilnya 1 oksigen ya. Oksigennya ada 1. Lalu menghasilkan, karena ini dikalikan 2 jadi koefisiennya juga 2H2O. Karena ini juga dikalikan 2 maka delta H-nya juga dikalikan 2. Ini berlaku dengan sifat jika reaksi dikali X atau dikali 2 tadi, maka nilai delta H-nya juga harus dikali 2. Demikian. Lalu sekarang coba kalian kerjakan tugas ini. Jika arang atau karbon C dibakar dengan oksigen atau O2 menjadi gas karbon dioksida, dilepaskan kalor 393,5 kJ per mol, tuliskan persamaan termokimianya. Coba ya. Lalu yang kedua, tuliskan persamaan termokimia dari reaksi pembentukan 1 mol metanol dari karbon, gas hidrogen dan gas oksigen yang membebaskan kalor sebesar 238 kJ. Ingat, sesuatu reaksi ketika dia membebaskan kalor maka dia akan memiliki sifat sebagai reaksi eksotem. Ya, kalau eksotem berarti tandanya delta H-nya atau perubahan entalpinya adalah negatif. Lanjut, apa sih itu entalpi? Ya, entalpi itu adalah jumlah total dari semua bentuk energi. Entalpi itu suatu zat ditentukan oleh jumlah energi dan semua bentuk energi yang dimiliki zat yang jumlahnya tidak dapat diukur dan akan tetap konstan selama tidak ada energi yang masuk atau keluar dari zat tersebut. Ya, kalau bahasa gampangnya itu entalpi itu kalor gitu ya. Jadi dia berupa energi atau kalor itu sendiri. Lanjut, jenis-jenis entalpi ada berapa? Yang pertama itu adalah perubahan entalpi standar atau delta H saja. Perubahan entalpi standar ini adalah pengukuran besarnya kalor yang diserap atau dibebaskan dari suatu reaksi yang berlangsung pada keadaan standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanannya 1 atm. Ya. Lanjut, yang kedua ini perubahan entalpi pembentukan standar ya. Kalau tadi itu adalah standar saja, delta H saja. Kalau sekarang pembentukan, namanya saja pembentukan berarti dia berasal dari kata formation, berarti delta HF ya. Dan entalpi pembentukan standar ini ya, karena dia merupakan pembentukan maka ini adalah pengukuran besarnya energi yang diserap atau dilepas untuk pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Contohnya seperti ini. Persamaan termokimia dari reaksi pembentukan 1 mol natrium klorida yang membebaskan energi sebesar 77 kJ per mol. Ya, natrium klorida ini berasal dari kata natrium dan klorida. Na ditambah setengah Cl ini menghasilkan NaCl. Ya, karena dia membentuk dan membebaskan energi, maka delta HF-nya karena ini adalah reaksi pembentukan maka dia deltanya bukan delta H lagi tapi delta HF. Ya, tadi sudah saya jelaskan itu termasuk jenis ini. Nah, ini menghasilkan atau membebaskan energi, berarti dia membebaskan energi ini berarti tandanya wajib negatif. Lanjut, perubahan entalpi penguraian standar atau dissociation ya, delta HD. Perubahan entalpi penguraian standar adalah pengukuran besarnya energi yang diserap atau dibebaskan untuk menguraikan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil dalam keadaan standar. Ya, kita lihat contohnya. Persamaan termokimia dari reaksi penguraian. Ingat, kalau tadi kan pembentukan. Oke, sekarang tentang contohnya. Kalau persamaan termokimia dari reaksi penguraian 1 mol uap air yang membutuhkan energi sebesar 242 kJ, ya kita buatnya gimana? Karena ini kan 1 mol uap air, berarti 1 koefisiennya. Mol uap air H2O. Karena dia penguraian berarti reaksinya itu tidak seperti tadi pembentukan ya. Jadi satu unsur ditambah satu unsur menghasilkan unsur gabungan, bukan. Tapi ini dari unsur yang air atau unsur yang udah gabungan, senyawa yang sudah gabungan ini dia akan terurai begitu. Nah, ini di sini dilihat penguraiannya adalah H2 plus setengah
oksigen ya. Dan di sini karena dia penguraian berarti ini bukan delta H lagi, bukan delta HF ya. Kalau delta HF tadi pembentukan, sekarang delta HD yaitu penguraian. Dia membutuhkan, ingat kalau tadi dia itu melepaskan, maka dia delta H-nya itu wajib negatif. Karena dia sekarang membutuhkan berarti dia di sini positif. Ini adalah contoh persamaan termokimia untuk reaksi penguraian. Lanjut. Perubahan entalpi pembakaran standar combustion atau delta Hc. Ya, perubahan entalpi pembakaran standar ini adalah pengukuran besarnya energi yang dilepaskan dari pembakaran 1 mol suatu zat. Ya, namanya saja pembakaran, maka dia butuh oksigen. Semua zat atau semua senyawa, semua unsur yang mengalami pembakaran, maka dia akan membutuhkan oksigen atau O2 dalam proses reaksinya. Kita lihat contohnya di sini. Ya, persamaan termokimia dari reaksi pembakaran 1 mol gas metana yang membebaskan energi sebesar 802 kJ. Kita lihat di sini ada CH4. CH4 ini adalah metana. Dia jumlahnya 1 mol, koefisiennya hanya 1 ditambah dengan 2O2. Ini kenapa kok 2O2 ya? Karena dia adalah oksigen. Ya, dia harus dibakar dengan oksigen supaya dia bisa menghasilkan gas CO2 dan 2H2O, maka di sini harus ada 2. Ya, di sini CH4 ditambah O2 dengan koefisien 2, lalu dia menghasilkan CO2 dan 2H2O. Bu, gimana sih cara perhitungannya? Caranya gini. Di sini kan O-nya ada 2 kan awalnya. Ada 4. Jadi di sini juga setelah reaksi juga harusnya ada 4. Jadi O di sini 2, di sini juga 2. Ini hitungannya 1 2. Ini juga O-nya karena di depan ada 2 berarti O-nya di sini ada 2. Sama juga di sini hanya ada 4 berarti di sini hanya juga ada 4. C-nya di sini ada 1, C di sini juga ada 1. Maka reaksi ini sudah betul. Cara membuat persamaan termokimianya seperti ini. Lalu delta Hc-nya berapa? Perubahan entalpi pembakarannya berapa? Karena dia melepaskan energi atau membebaskan energi, maka dia bentuknya negatif. Tapi kalau dia membentuk berarti bentuknya positif. Karena ini melepaskan, maka dia bentuknya negatif 802 kJ. Sekian dari saya. Kalau kalian ada pertanyaan, bingung, boleh ya video call dengan Ibu. Tuhan Yesus memberkati.